Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Wa atba'it tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, fikih ensiklopedia doa dan zikir-zikir karya Profesor Dr. Asy-Syaikh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Yang mana tema pada malam hari ini merupakan sebuah tema yang sangat penting sekali, yang harusnya kita lakukan setiap hari, bahkan bukan hanya setiap hari, tapi setiap kali kita sholat para jamaah, yaitu adalah pentingnya kita mendoakan orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pentingnya mendoakan kaum muslimin, dan lebih khusus lagi yaitu adalah mereka yang memiliki kekerabatan dengan kita. Jadi mendoakan kaum muslimin secara umum ini diperintahkan. Lebih ditekankan lagi adalah mereka yang punya hubungan kerabat dengan kita, saudara, paman, bibi, anak dan sebagainya. Dan lebih ditekankan lagi adalah kedua orang tua kita. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kita ini harus perhatian kepada kerabat. Sebagian dari kita kadang sama temannya Masya Allah, sama temannya sangat loyal, sama sahabatnya sangat akrab, sangat mudah membantu. Tapi dengan keluarganya subhanallah kadang susah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kita harus memprioritaskan keluarga kita, Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-6 Allah mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang satu rahim dengan kita, orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita, maka ini harus lebih diprioritaskan, termasuk dalam masalah warisan, termasuk dalam masalah kebaikan, termasuk dalam hal sedekah. Ini harusnya kita memprioritaskan kerabat kita para jamaah. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keutamaan sedekah kepada kerabat, beliau mengatakan sedekah kepada kerabat itu adalah shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada kerabat itu selain bersedekah, dia juga merupakan apa? Silaturahim. Ini menunjukkan pentingnya kita perhatian kepada kerabat kita. Dan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling harusnya aku berbaik kepada dia? Siapakah manusia yang harusnya aku paling berbuat baik kepada dia? Qala, maka beliau pun menjawab, siapa? Ummuka, ibumu. Qala thumma man, kemudian orang itu tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ini menunjukkan semangatnya para sahabat untuk menuntut ilmu para jamaah. Kalau kita tanya, Ustadz, siapa orang yang paling harus kita berbuat baik? Dijawab ibumu, cukup. Tapi sahabat tanya lagi, Pak. Setelah itu siapa ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu lagi. Qala thumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Tidak puas sahabat tersebut. Qala ummuka, sampai berapa kali? 3 kali. Qala thumma man, kemudian siapa setelah itu? Qala thumma abuka, kemudian baru ayahmu. Di sini menunjukkan bahwasanya kedua orang tua kita, wabil khusus ibu kita, ini memiliki hak yang sangat besar atas kita. Dan para ulama menjelaskan
Di antara sebab kenapa kok Rasulullah SAW ini nyebutkannya sampai 3 kali. Ya. Yang pertama adalah karena ibu kita ini sudah apa? Mengandung. Ya. Bapak kita tidak mengandung. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ibu kita apa? Melahirkan. Ya. Bapak kita tidak ngelahirin, kita tidak ngelahirin Pak. Dan yang terakhir adalah ibu kita sudah menyusui. Ya. Maka di sini haknya 3 kali lipat dibandingkan bapak. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Tsumma adnaka adnaka," kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya, ya, yang derajatnya setelah bapak. Ya. Begitu pula dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi dan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, man abarru?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang harusnya aku berbuat baik kepadanya? Maka beliau pun menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian ditanya lagi yang kedua, jawab lagi ummuka, sampai 3 kali, baru kemudian bapakmu, tsummal aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat dan terdekat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya pentingnya kita perhatian kepada kedua orang tua kita dan juga kepada keluarga dan kerabat kita. Dan di antara bentuk berbuat baik yang paling agung kepada kedua orang tua, yaitu adalah dengan mendoakan mereka, para jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 dan 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Tuhanmu telah menetapkan bahwasanya janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Wabil walidaini ihsana, dan juga kepada kedua orang tua berbuat baiklah kalian. Coba perhatikan para jamaah. Di sini Allah menggabungkan, di sini Allah menggandengkan berbuat baik, birrul walidain, kepada orang tua dengan perintah untuk apa? Perintah untuk apa tadi yang pertama? Tauhid. Ya. Pertama Allah memerintahkan janganlah kalian beribadah kecuali kepadanya. Pesan yang kedua, wasiat yang kedua, hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, birrul walidain digandengkan dengan tauhid, para jamaah. Ini menunjukkan bahwasanya hak Allah yang paling agung adalah apa? Tauhid. Sedangkan hak manusia yang paling agung adalah birrul walidain. Ya, ibadah yang berkaitan dengan Allah yang paling mulia adalah tauhid, dan ibadah muamalah dengan manusia yang paling mulia adalah birrul walidain. Nah, kemudian Allah mengatakan, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, apabila engkau mendapati salah satu dari keduanya telah usia lampau, telah usia senja, au kilahuma, atau kamu dapati dua-duanya, fala taqul lahuma uff, maka janganlah kalian mengatakan kepada keduanya uff. Ya. Wala tanharhuma, uff ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan penolakan. Ya. Ayo nak, tolong rumahnya dibersihkan. Nah, sama aja gitu. Ya. Meskipun bukan uff ya tetap Pak. Ya. Bilang uff aja tidak boleh, apalagi sampai melakukan yang lebih dari itu. Ya. Sampai misalnya melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas, ya. Banting pintu, lempar ini, lempar itu, ya. Nah, jadi bilang uff aja tidak boleh, ya, apalagi yang lebih dari itu. Wala tanharhuma, dan janganlah berkata kasar kepada keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan bicaralah kepada keduanya dengan perkataan yang lembut. Kemudian ayat setelahnya Allah mengatakan, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan tunduklah, rendahkanlah dirimu kepada mereka berdua, ya, maksudnya dalam rangka menyayangi, mengasihi, ya. Tawaduklah kepada mereka berdua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua dahulu menyayangiku di waktu kecil. Ya. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada kedua orang tua dari segi perbuatan dan juga perkataan, Pak. Ya. Dari segi perbuatan apa? Allah memerintahkan kita agar tawadhu kepada orang tua. Ya. Jangan menyombongkan diri. Ya. Mentang-mentang sudah sukses, mentang-mentang sudah hartanya lebih banyak dari orang tua, mentang-mentang ibadahnya lebih banyak. Ya. Tawadhu tidak boleh. Ya. Kalau bukan karena mereka, kita tidak di dunia, para jamaah. Ya. Sebagian kita kadang ada yang tanya, Ustadz, apa atau
apakah perlu berbuat baik kepada orang tua yang mana orang tua tersebut ketika kita kecil menyanyiakan kita, ya, pas kita kecil nggak ngurusin, sekarang pas sudah tua, pas sudah lemah baru butuh kepada kita. Apakah kita perlu yakni berbuat baik kepada mereka, padahal mereka dulu pas kita kecil nggak ngopeni? Ya, maka kita jawab, minimal mereka berdua sudah menjadi sebab adanya kita di dunia. Ya, kalau mereka berdua tidak ada, kita tidak bisa sholat para jamaah. Mereka berdua tidak ada, kita tidak bisa merasakan lezatnya ibadah. Bahkan kalau mereka berdua tidak ada, tidak mungkin kita masuk surga. Iya tidak? Iya, kita tidak ada di dunia, gimana mau masuk surga? Tidak ada. Ya. Nah, jadi sejahat apapun orang tua kalau ada, waliyazubillah, tetap ya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada mereka, minimal ya mereka punya hak atas kita, yaitu menjadi sebab adanya kita di dunia ya. Nah, jadi dalam ayat ini sekali lagi Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik. Yang pertama secara perbuatan, yaitu kita harus tawadhu ya kepada kedua orang tua. Yang kedua adalah secara perkataan ya. Tadi disebutkan kita tidak boleh mengatakan ya. Kemudian jangan membentak mereka berdua. Kemudian kita diperintahkan untuk berkata yang baik. Dan yang terakhir kita diperintahkan untuk apa tadi? Mendoakan mereka berdua. Dan kalau kita perhatikan jemaah dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ini ibadah yang seorang anak dianjurkan untuk kedua orang tuanya itu adalah apa? Doa. Ya. Doa. Dalam Al-Qur'an Allah merintahkan agar kita mendoakan kedua orang tua. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya kita apa? Jadi anak soleh dulu, baru kemudian apa? Mendoakan orang tua. Ya. Nabi tidak mengatakan, wahai anak-anak, bangunkanlah masjid untuk orang tuamu. Tidak ada, Pak. Ya. Wahai anak-anak, hajikan atau umrohkan orang tuamu. Tidak ada. Meskipun boleh menghajikan, mengumrohkan orang tua, berkorban atas nama orang tua, bangun masjid atas nama orang tua, boleh semua. Ya. Tapi ibadah yang sangat dianjurkan, ibadah yang Rasulullah SAW langsung memerintahkan kita, yaitu adalah mendoakan kedua orang tua. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan," apabila manusia telah mati, "in qata'a anhu amaluhu illa min thalath," maka seluruh amalnya akan berhenti kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Shadaqatun jariyah. Yang kedua adalah au ilmun yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir apa? Awaladun salihun yad'ulah, yaitu anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kalau pengen doa kita dikabulkan oleh Allah, kalau pengen doa kita sampai ke orang tua kita, jadilah anak yang saleh. Ya, ini tantangan bagi kita para jamaah. Ini motivasi bagi kita. Ya, karena di sini Nabi SAW mengatakan anak yang soleh. Nabi tidak mengatakan doa anak kepada orang tuanya, tidak. Nabi mengatakan doa anak yang soleh. Ya, maka marilah kita berusaha menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis atau berkaitan dengan doa kepada orang tua, ini mencakup ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka wafat, ya. Dan kalau mereka sudah wafat, maka ini hanya khusus bagi orang tua yang muslim saja, ya. Dalam sebuah ayat dalam surat At-Taubah ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu," tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, "an yastaghfiru lil musyrikin," untuk meminta ampun bagi orang-orang musyrik. Maksudnya yang sudah apa? Yang sudah meninggal. Kalau masih hidup gimana, Pak? Masih hidup boleh tidak kita doakan orang non-muslim? Apa hukumnya mendoakan kebaikan bagi orang non-muslim ketika mereka masih hidup? Apa hukumnya? Ya, mendoakan orang non-muslim ketika mereka masih hidup terbagi jadi 2. Ya. Yang pertama, apabila doanya berkaitan dengan perkara-perkara duniawi. Ya.
Misalnya mendoakan semoga kamu sehat, semoga bisnismu lancar, ya, semoga harta dan anakmu banyak. Maka kalau seperti ini hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Apa dalilnya? Yang pertama, tidak ada larangan, ya, tidak ada larangan yang melarang kita mendoakan mereka ketika mereka masih hidup. Ayat yang tadi kita baca itu adalah apa? Setelah mereka meninggal, ya. Begitu pula diperbolehkan bagi kita untuk mendoakan hidayah. Ini yang paling penting, ya. Semoga Allah menyelamatkanmu, maksudnya biar dapat hidayah, ya. Semoga Allah mengampunimu. Mengampuni di sini bukan artinya syirikmu tidak apa-apa, bukan. Kekufuranmu tidak apa-apa, bukan. Tapi semoga Allah ngasih kamu hidayah, kemudian mengampuni dosamu. Ini tidak apa-apa, ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, dahulu ada sebagian sahabat yang pernah meruqyah orang musyrik, ya. Jadi ada seorang sahabat itu meruqyah orang musyrik dengan syarat dia minta imbalannya seekor kambing, ya. Maka didoakan, orang musyrik itu kebetulan lagi sakit, ya. Kemudian dibacakan Al-Fatihah, ternyata sembuh. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mendoakan orang yang non muslim apabila berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, maka ini tidak apa-apa. Dan juga diantara alasannya adalah agar mereka hatinya lunak, ya, agar mereka tertarik, ya, untuk memeluk Islam, ya. Adapun yang kedua, yaitu mendoakan dengan doa-doa yang berkaitan dengan perkara ukhrawi, ya. Misalnya kita doakan semoga kamu masuk surga, ya, semoga kamu diampuni dosanya, ya. Nah, ini maka hendaknya dihindari, ya, karena berkaitan dengan perkara ukhrawi. Yang paling bagus kita doakan hidayah, ya. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan bolehnya hal ini, kita diperbolehkan apabila ada non muslim yang mengucapkan salam kepada kita, apa sikap kita? Menjawabnya, kan gitu. Ada non muslim bilang assalamualaikum, bagaimana sikap kita? Diam aja? Tidak, jawab waalaikumsalam, ya. Mengucapkan, kalau mengucapkan secara pertama memang tidak boleh, ya. Kita ujuk-ujuk bilang assalamualaikum, padahal kita tahu itu non muslim, ini tidak boleh. Tapi kalau ada non muslim mengucapkan assalamualaikum dan salam itu isinya apa? Doa keselamatan, maka kita balas waalaikumsalam, ya. Nah, jadi ini berkaitan mendoakan mereka yang masih hidup. Adapun yang sudah meninggal sudah selesai, urusan kita sudah selesai. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istadzantu Rabbi an astaghfira li ummi." Sesungguhnya aku minta izin kepada Tuhanku untuk meminta ampunkan ibuku. Ini Nabi Pak yang ngomong, bukan saya, ya. Jadi Nabi SAW mengatakan apa? Hadisnya sahih Muslim. Hadisnya sahih dalam kitab Sahih Muslim. Nabi SAW mengatakan, aku minta izin kepada Tuhanku untuk minta ampunkan ibuku, dan ternyata dia tidak mengizinkanku. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya ya, meninggal dalam keadaan tidak Islam, ya. Wasta'dzantuhu an azura qabraha, dan aku minta izin kepada Tuhanku untuk berziarah ke kuburnya. Fa'adzinali, maka dia pun mengizinkanku, ya. Jadi untuk melepas rindu, ya. Nabi SAW adalah manusia biasa seperti kita, ya. Kadang ya kangen, rindu kepada ibunya. Nah, maka oleh Allah diizinkan untuk berziarah tanpa memintakan ampun, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh, ya, mendoakan orang non muslim ketika sudah meninggal. Dan sebagaimana tadi kita sebutkan bahwasanya doa yang paling baik, ya, untuk orang tua atau untuk saudara-saudara kita mungkin yang misalnya non muslim, ya, ini adalah doa meminta hidayah, ya. Doa agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada suku Daus. Suku Daus ini adalah sukunya Abu Hurairah, ya. Dan kita tahu doanya Nabi SAW ini mustajab, ya. Maka muncullah dari suku Daus ini seorang sahabat yang
membawa predikat sebagai sahabat yang terbanyak hadisnya, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Dan berkaitan dengan Abu Hurairah, disebutkan bahwasanya Abu Hurairah ini pernah bercerita, kuntu ad'u ummi Bismillah. Abu Hurairah mengatakan, kuntu ad'u ummi ilal Islam. Aku dahulu selalu berdoa untuk ibuku agar dia masuk Islam. Jadi kebetulan Abu Hurairah ini ibunya dulu masih musyrik. Fa'at wa hiya musyrikatun, dan kebetulan dia masih dalam keadaan musyrik. Fada'autuha yauman. Maka pada suatu hari aku pun pernah mencoba untuk manggil ibuku. Fa asma'atni fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma akrah. Ternyata ibuku pun memperdengarkan kepadaku hal-hal yang aku benci berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah pada suatu hari pernah mencoba untuk manggil ibunya. Ternyata ibunya ini mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat sakit hati Abu Hurairah karena ngomong hal-hal yang buruk berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Qultu ya Rasulullah, maka aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal Islam. Sesungguhnya aku telah mengajak ibuku untuk masuk Islam. Fata'ba alayya, dan dia pun masih enggan. Kemudian beliau menceritakan, pada suatu hari aku pernah memanggil beliau dan beliau memperdengarkan kepadaku hal-hal yang tidak aku sukai berkaitan dengan engkau. Fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah, maka tolong doakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah, ibuku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fa kharajtu mustabshiran bi du'ai nabiyillah, maka aku pun keluar, aku pun pulang dengan keadaan bahagia dengan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu doanya Nabi ini apa? Mustajab. Falamma ji'tu fasirtu ilal bab fa idza huwa mujafin. Ketika aku sampai rumah, ternyata aku dapati pintu rumahku dalam keadaan tertutup. Enggak kayak biasanya nih, ada apa ini? Fasami'at ummi khashafa qadamayya. Maka ibuku pun dari dalam rumah mendengar langkahku, ya. Kayak ibu kita lah, ibu kita tahu kan gimana cara kita jalan, ya, cara kita buka pintu, ibu kita udah kenal. Ini mesti anakku yang buka pintu. Nah. Faqalat, maka ibuku mengatakan, maka anaka ya Abu Hurairah, diam di situ ya Abu Hurairah, jangan masuk rumah dulu. Ya. Wasami'tu khadkhadal ma', dan aku mendengar ada gemericik air. Ya, ternyata ibunya lagi mandi. Qala faghtasalat, ternyata ibuku sedang mandi. Wala bisad dir'aha, dan beliau pun memakai pakaiannya. Wa ajilat an khimariha, bahkan ibuku sampai buru-buru tidak pakai kerudung, ya. Jadi saking pengen nyambut anaknya, dan tidak apa-apa, anaknya mahramnya sendiri, ya. Jadi ibunya Abu Hurairah mandi, kemudian pakai pakaian, terus segera, ya, sampai lupa pakai kerudung ketika nyambut Abu Hurairah. Fafatahatil bab, dan beliau pun membuka pintu. Thumma qalat, kemudian beliau mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Qala, maka Abu Hurairah pun mengatakan, faraja'tu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu wa ana abki minal farah. Maka aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku pun menangis karena bahagia, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara doa yang paling afdol yang bisa kita lakukan kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh kaum muslimin, ini adalah doa meminta hidayah, ya. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan,
riwayat Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Bahwasanya orang yang sudah meninggal, mayit, ini akan diangkat derajatnya. Jadi ada orang yang sudah meninggal yang tiba-tiba diangkat derajatnya oleh Allah. Fayaqulu ay rabbi ayu syai'in hadhihi. Maka si mayit itu heran. Ya Allah, ini karena apa gitu loh. Kok tiba-tiba derajatku terangkat, ini ada apa? Ya. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mayit tersebut, waladuka istaghfara laka. Sesungguhnya anakmu ini meminta ampun untukmu. Ya. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita mendoakan kedua orang tua kita. Dan sebaliknya, kalau tadi disebutkan bahwasanya di antara hal terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya adalah mendoakannya, maka di antara perbuatan terburuk seorang anak yaitu adalah mencela kedua orang tuanya. Waliyazubillah. Ya. Sama saja, apakah mencelanya ini dia yang mencela atau dia menjadi orang yang menyebabkan kemudian orang tuanya dicela. Ya. Kalau yang pertama jelas ya, seorang anak nauzubillah min dzalik mencela kedua orang tuanya, ya, ngomong perkataan yang buruk waliyazubillah. Ini yang pertama. Yang kedua, contoh dalam hal ini disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW pernah mengatakan, inna min akbaril kabair an yal'anar rajulu walidayhi. Sesungguhnya di antara dosa besar yang paling besar yaitu adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ya, kita heran mungkin ya, mosok ada sih anak melaknat kedua orang tuanya? Mosok ada? Ya, mosok ada seorang anak menghina kedua orang tuanya? Itu mengherankan. Di zamannya Nabi mengherankan. Di zaman sekarang mungkin bukan suatu hal yang heran. Ya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi. Para sahabat bingung, wahai Rasulullah, emang ada orang yang melaknat kedua orang tuanya? Emang ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Ini tidak masuk akal. Ya, di zamannya sahabat. Qala, maka Nabi SAW pun mengatakan, yasubbur rajulu abar rajuli, yaitu seseorang mencela bapaknya orang lain. Ya, kadang buat guyonan ya, kan gitu ya, menyebutkan nama bapaknya. Ya. Fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Kemudian orang tersebut apa? Bales, nyebutkan bapaknya si orang pertama tadi dan ibunya. Ya. Nah, ini jangan sampai para jamaah ya kita mencela orang tua orang lain, kemudian sebaliknya dia mencela orang tua kita ya. Ini adalah hal yang harus dihindari. Wallahu a'lam. Ya, demikian yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang rajin mendoakan kedua orang tua kita. Sebagaimana dikatakan al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita ingin anak-anak kita besok rajin mendoakan kita, maka sekarang kita perbanyak mendoakan kedua orang tua kita. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, masih 2 menit lagi. Berkaitan dengan pertanyaan yang kemarin, Zulkhuwaisirah dan Abdurrahman bin Muljam. Zulkhuwaisirah ini dia bukan sahabat, ya. Dia adalah termasuk orang munafik, ya. Dan di antara yang menyebutkan hal tersebut di antara seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya dalam ayat surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 58 ya. Di situ Allah menurunkan ayat wa minhum man yalmizuka fis shadaqat. Di antara mereka ada orang-orang yang mengkritik ketika kamu bagi sedekah. Ini kan Zulkhuwaisirah ngeritik Nabi SAW ketika bagi sedekah. Nah, itu Imam Qurtubi menyatakan bahwasanya Zulkhuwaisirah ini bukan sahabat. Karena definisi sahabat adalah apa? Orang yang beriman kepada Nabi SAW ya. Sedangkan ini ngeritik Nabi, menunjukkan kalau tidak beriman ya. Nah, jadi Zulkhuwaisirah ini bukan sahabat. Begitu pula Abdurrahman bin Muljam ini juga adanya di zaman tabi'in ya. Memang ada riwayat dia sempat hidup di zaman jahiliyah, tapi tidak sempat ketemu Nabi SAW. Jadi kedua-duanya bukan sahabat. Seperti itu. Ya Pak, monggo.
Bagus, pertanyaan bagus Pak. Yang pertama jelas berdoa. Yang kedua adalah menjadi orang baik. Ya, menjadi orang baik. Dengan kita menjadi orang soleh, dengan kita menjadi orang baik, itu hakikatnya pahalanya juga akan apa? Ngalir ke orang tua. Ya, kita rajin sholat. Ini kan hasil dari didikan orang tua. Ya, nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah berbuat baik kepada kerabat. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan bibi itu kedudukannya seperti ibu. Ya, ada hadisnya Pak. Bibi kedudukannya seperti ibu. Ya, maka kalau kita masih punya bibi, ya, ibu kita sudah meninggal, berbuat baik kepada bibi kita. Ya, bule, bude, ya, karena dia berbuat baik kepada mereka. Ini hakikatnya seperti berbuat baik kepada ibu kita. Termasuk juga berbuat baik kepada temannya orang tua kita. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, abarrul birri an yuhsina ar-rajulu wudda abihi atau kama qala sallallahu. Di antara perbuatan baik yang terbaik yaitu adalah seseorang berbuat baik kepada teman ayahnya, termasuk teman ibunya. Ya. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.